Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video, yaitu video full antara diskusi Kiai Ghalib dengan Tengku Muda Qoari, yaitu mengenai masalah nasab. Yang ini berada di roomnya Tengku Muda Qoari atau di Tengku Qoari. Dari diskusi itu menurut saya ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Pertama, menurut saya diskusinya bagus karena itu diskusinya penuh dengan ilmiah, atau dalam bahasa lain itu ilmiah. Kedua, diskusi tersebut menurut saya belum bisa menyimpulkan satu kesimpulan, dalam artian mungkin nasab ba'alwi belum bisa disimpulkan dari diskusi tersebut. Kemudian ketiga, menurut saya begini, karena memang diskusinya itu di komalnya atau di tempatnya Tengku Qoari, kan moderatornya itu gak keliru tuh ya Kamil, ya tentu akan mengarah ke sana. Mungkin bahasanya itu sedikit tidak imbang, mungkin bahasa begitu, karena memang saya kan mengikuti dari awal, sempat masuk kemudian dikeluarkan oleh Yahya Kamil, mungkin begitu ya. Memang ada momen-momen yang mana itu tidak imbang, itu tidak di semua momen ya, atau di sebuah waktu ada beberapa momen yang tidak imbang begitu, karena memang di roomnya orang begitu, kayak Ghalib ini masuk begitu ya, tentunya akan seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya dari diskusi tersebut, menurut saya andaikan begini, andaikan ada diskusi lanjutan dari diskusi tersebut yang sifatnya itu offline, meskipun saya lihat Gus Hasan tidak mau dengan diskusi ke selain dari Ba'alwi, tapi menurut saya bagus andaikan ada diskusi misalnya dari pihak Ba'alwi, misalnya Tengku Qoari, kemudian Wafi, kemudian siapa lagi itu yang adanya, ada satu Habib itu yang dikatakan bisa, itu diskusi enak, misalnya dari pihak Kiai Imad atau yang mendukung tesis Kiai Imad, misalnya Gus Hasan, kemudian Gus Jasuli, kemudian Kiai Ja'far dan Kiai Ghalib, itu bagus menurut saya. Ini adalah seputar ilmiah yang mana begini, menurut saya dari diskusi yang ada tadi itu bisa kan tidak menyimpulkan satu kesimpulan, tapi kalau kita bahasakan begini, sebenarnya dari penjelasan dari polemik nasab dari 3 tahun ini, maka yang kesimpulan yang sudah pasti itu begini menurut saya, ini menurut pandangan saya ya, gagalnya RA memutuskan bahwasanya nasab Wali Songo itu terputus dari Rasulullah SAW, atau orang-orang yang ada sekarang ini, atau duriyah Wali Songo yang ada sekarang ini, yang dikatakan oleh RA itu terputus ke Wali Songo, itu gagal total, dalam artian ya tidak benar begitu, karena banyak dari terah Wali Songo atau duriyah Wali Songo itu yang punya manuskrip yang membuktikan mereka itu adalah duriyah Wali Songo. Jadi yang sudah pasti itu menurut saya. Kalau begitu bagaimana? Maka tidak privilege lagi bahwasanya duriyah Rasul itu yang ada di Indonesia. Kalau secara umum ya, tidak hanya Ba'alwi begitu, tapi juga Wali Songo juga duriyah juga begitu. Jadi nanti jangan begini teman-teman itu membela Ba'alwi misalnya begitu, mencela yang duriyah Wali Songo. Kalau membela Ba'alwi dengan berlandaskan karena duriyah Rasul, ya Wali Songo juga duriyah Rasul. Jangan sampai nanti seperti hal yang terjadi misalnya pada Khawarij, atau yang jadi cikal bakalnya Syiah gitu ya, membela Sayyidina Ali misalnya tapi mencela yang lainnya, mencela sahabat yang lainnya, itu kan tidak boleh. Membela duriyah Rasul dari sisi yang satunya tapi mencela di sisi yang lainnya, itu sangat tidak bagus begitu ya. Ya mungkin itu ya, ini adalah pandangan saya pribadi ya, mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda, itu monggo silahkan, kita tidak perlu untuk saling mencaci dan memaki. Dan untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video yang akan saya putarkan dari kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mengetahui pembatasan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, sementara kitab-kitab referensi yang tua-tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah
Tidak ada satupun yang membatasi anaknya hanya 3. Silakan. Begini, Ya, silakan. kitab sebelumnya hanya menerangkan tentang nasab-nasab yang bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah dari sebagian. Sedangkan di abad 6 baru diputuskan melalui penelitian dari Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa putranya Sayyid Ahmad ini hanya 3. Dan sebelumnya tidak pernah ada tambahan dari 3 itu. Makanya dari Asy-Syajaratul Mubarakah ini sudah memponis bahwa nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah hanya 3. Begitu. Pak, pertanyaan saya, ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi berdasarkan penelitiannya mengatakan 3, kita harus tahu ya dari mana sumber nakalnya. Apakah dia meneliti dengan pembawaan pemikiran dia, atau dia mengambil naskah dari kitab-kitab sebelumnya? Berarti kalau dia meriwayatkan daripada naskah dia sendiri, terjadi tafarrat, berarti riwayatnya ahad. Terkait pembatasan anak menjadi 3, riwayatnya ahad, hanya dari Fakhruddin Ar-Razi saja yang yang menentukan 3. Pertanyaan saya yang harus dijawab ya, tolong sebutkan dari mana sumber bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah mengetahui anaknya hanya 3. Sumbernya dari mana? Bukankah Anda selalu berkata harus ada sumbernya? Ya, silakan dijawab. Jangan mutar-mutar kemana-mana. Tafadhal. Sebentar Ki Golib, sebentar saya moderator. Jadi tolong fokus kepada pertanyaan, jangan kemana-mana. Jawabannya jangan jadi bias gitu loh. Tadi Tengku menanyakan sumber dari kitab Syajaratul Mubarakah, itu saja yang Anda jawab. Jangan kemana-mana, jangan mutar-mutar. Terima kasih. Ya silakan. Begini, di dalam turuk isbatin nasab itu yang pertama ayyara khotonas sabatin mauthukin bihi. Itu toh. Itu syarat dari turuk isbatin nasab, cara penetapan sebuah nasab. Nah, sebuah catatan nasab, khotun nasabah itu selagi tidak mukhalafah lil usul, maka itu bisa dijadikan referensi sebagai data untuk pengisbatan sebuah. Mohon maaf Ki Golib, mohon maaf, Anda keluar konteks, mohon maaf, Anda keluar konteks. Yang ditanyakan tadi itu adalah sumbernya, bukan masalah fatbun nasabahnya itu. Itu sumbernya dari mana mereka bisa tahu itu? Ya silakan, itu yang dijawab, itu fokusnya itu, pertanyaannya itu. Indah dalam turuk isbatin nasab itu harus melalui kaedah-kaedah ilmu nasab. Sebuah nasab yang sudah di abad 6 dan tidak bertentangan dengan nasab-nasab yang sebelumnya. Keluar konteks Ki Golib, keluar konteks, saya moderator. Mohon maaf, keluar konteks. Ditanya sumbernya, itu fokus sumbernya dulu. Silakan, sumbernya dari mana? Lah, sampian ini apakah harus melalui kaedah-kaedah? Apa hanya melalui asumsi? Begini Bapak Nusantara cerdas, ya. Waalaikumsalam. Kalau Anda berbicara tentang metodologi atau tentang turuku isbatin nasab, ya, itu nanti kita bahas. Sekarang yang kita bahas, jangan Anda berpikir kita nggak paham kaidah itu, nanti Anda blunder di situ nanti. Yang saya perlukan hari ini, sumber utama kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, itu dari mana dia bisa memutuskan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3. Gitu loh. Kan di sini kan ada kaidah Bapak. Kalau bicara kaidah nih, wa yajibu 'alal bahits ay yarji'a lil usuli wal masadiril asliyah wa la yarji'u lil masadiril thanawiyah wal mutaakhirah. Kan ada gitu kaidahnya.
wajib atas peneliti, pembahas ya, untuk merujuk kepada kitab asal dan masadir asli, gitu loh. Nah sekarang saya tanya, rujukan asal atau rujukan masadirul asliyahnya Fakhruddin Ar-Razi ya di dalam menentukan anaknya hanya 3, itu masadir asliyahnya apa? Gitu loh. Kalau selagi tidak bertentangan sebuah khutun nasab, Ya bertentangan. Tidak bertentangan. Tunggu dulu. Bagaimana menentukan jumlah tanpa dia mengetahui sumber? Itu sampian itu Tengku motong. Sebentar untuk menjaga kondisivitas diharapkan untuk tidak saling menyela. Mohon maaf Ki Golib. Ya, jangan ada yang memotong. Itu masalah sumbernya aja dulu. Itu penting itu. Sebab kita juga pengen tahu itu sumber Syajaratul Mubarakah dari mana. Karena itu dijadikan dalil oleh Kiai Imad untuk memutuskan nasab para habaib. Itu sumbernya dari mana? Silakan Kiai Golib, itu aja dulu. Begini, Asy-Syajaratul Mubarakah itu merupakan sebuah nasun nasabah yang menjadi asli di dalam cara hasrnya putranya Sayyid Ahmad. Keluar konteks, mohon maaf Kiai Golib. Kalau misalnya Anda tidak tahu, jawab saja tidak tahu gitu. Jangan kemana-mana, ini kita lagi fokus. Sampean ini kemana-mana. Begini, selagi Asy-Syajaratul Mubarakah ini tidak ada kitab yang lebih tua yang menentang kepada Asy-Syajaratul Mubarakah dengan kredibilitas seorang Fakhruddin Ar-Razi, maka selagi tidak ada kitab yang lebih tua yang menyalahi kepada Nasun Nasab Syekh Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syajaratul Mubarakah, maka khutun nasab yang terdapat di Asy-Syajaratul Mubarakah ini valid. Tak butuh dicari sebuah sumber dari mana, karena kevaliditasan seorang nasun nasab yang berupa Asy-Syajaratul Mubarakah dan tidak menyalahi kepada kitab-kitab yang sebelumnya, karena khutun nasabah itu bisa menjadi valid apabila tidak mukhalafah lil usul. Begitu, karena usulnya hanya menerangkan sebagian dan baru diringkas melalui penelitiannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, anaknya ada 3. Begitu. Berarti penelitian Fakhruddin Ar-Razi tidak perlu diketahui dari mana sumbernya. Begitulah khutun nasabah, karena baik kalau begitu. Kalau itu jawaban saya jelaskan Anda, dulu. Sudah jelaskan dulu. Oke, baik kalau begitu jawaban Anda, ketika ulama mutaakhirin daripada ahli nasabah yang sudah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf, ya, dibutuhkan nggak dari mana dalilnya? Ya, begini Tengku. Setelah Fakhruddin Ar-Razi ini, apakah nanti khutun nasabah ini bertentangan dengan yang lebih tua? Apa tidak? Loh, sementara begitulah undang-undang dalam sementara Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data. Ya berarti ketika Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data, dia berlawanan dengan usul sebelumnya. Wong sebelumnya aja tidak ada yang mengisbat, ya kan? Sementara kitab-kitab mutaakhirin, ya, yang selain daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang masyhur seperti ini, ya, seperti ini Al-Fakhri yang sesudah Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, ya, Ibnu Anibah juga tidak menetapkan 3. Berarti kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi berlawanan dari mutaakhirin dan berlawanan dari mutakaddimin. Bagaimana nggak berlawanan dengan usul? Maka dari itu kita perlu sumber. Anda ini nggak tahu kaidah. Anda yang nggak tahu. Apa? Andai begini Tengku, andaikan Tahdzibul Ansab ini hanya menyebutkan satu putra dari Sayyid Ahmad, baru ini yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah bertentangan dengan
kitab yang sebelumnya. Loh, Karena sekarang hanya menjelaskan sebagian. Muntakilah lebih dahulu dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tidak membatasi anaknya menjadi 3. Mereka meriwayatkan yang mereka ketahui dari riwayat yang mereka dapat 2. Maka perlu diketahui dari mana riwayat Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya menentukan anak 3, nggak boleh lebih. Sementara ahli nasabah mutakhirin ada riwayat yang sampai pada derajat 6 orang anaknya. Ada yang menyampaikan sampai 5. Jadi ketika dibatasi dari situ, berarti bagaimana ceritanya Imam Fakhruddin Ar-Razi menentukan anak sumbernya cuma 3 tanpa sumber? Kan lucu kamu. Kamu menuntut ulama mutakhirin untuk tidak berlawanan dengan mutakaddimin, sementara Fakhruddin Ar-Razi menetapkan namanya anak 3 orang tetapi berlawanan dengan mutakaddimin lagi. Bagaimana? Ini. Lucu kamu. Oh, bukan lucu Anda. Kamu yang nggak ngerti tentang kaidah ilmu nasab. Kamu tuduh orang nggak ngerti. Wong kamu aja nggak Untuk bisa. kondisivitas, sebentar. Saya moderator, sebentar. Untuk kondisivitas, tolong jangan ada yang memotong dulu. Untuk kondisivitas diharapkan Kiai Golib jangan muter-muter, jadi fokus pada pertanyaan. Dan juga Tengku juga, mohon maaf saya tegur Tengku juga jangan ada yang pemotongan. Jadi kita bisa mengambil poinnya dari sini begitu. Ya silakan Kiai Golib tanya pertanyaan Tengku itu dijawab dengan benar, maksudnya gitu. Silakan. Iya begini ya. Fakhruddin Ar-Razi ini tidak bertentangan dengan nasabah yang sebelumnya. Kenapa? Karena nasabah sebelumnya tidak pernah menghasar nasabnya Sayyid Ahmad Al-Abah. Itu satu. Sedangkan Fakhruddin Ar-Razi telah menemukan dengan kredibilitas Imam yang besar Fakhruddin Ar-Razi Dirai melalui penelitiannya telah memutuskan bahwa nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah itu hanya 3. Jadi hasar hanya 3. Sehingga ulama mutaakhirin untuk menambahkan dari 3 itu harus tidak menyalahi kitab yang lebih tua, alla takuna mukhalifatan lil usul, maka harus menemukan asy-syajaratul yang lebih tua dari asy-syajaratul mubarakah yang mengatakan bahwasanya Sayyid Ahmad Al-Abah ini tidak dihasar 4, tidak dihasar 3, ada 4. Itu ulama mutaakhirin harus menemukan kitab yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah. Karena di abad 6 ini sudah dihasar putranya Sayyid Ahmad Al-Abah ini hanya 3. Sedangkan ulama mutaqaddimin tidak pernah menghasar nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah. Sehingga Ki Golib kita sudah ambil poinnya. Ki Golib kita sudah ambil poinnya. Gimana? Enggak, maksudnya begini, kita sudah ambil poinnya. Anda tadi terus mengulang-ulang dengan kata itu, makanya saya potong, mohon maaf. Kita sudah ambil poinnya. Silakan Tengku untuk memberikan jawaban. Baik. Saya pernah tahu daripada yang sering-sering disampaikan oleh oleh rombongan Imad, ya. Laulal masadir fala isbatalah. Jikalau tidak ada sumber maka tidak ada isbat. Ya, baik. Jadi saya ingin memperjelaskan kembali. Ternyata kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak ada sumbernya. Tidak ada sumber membatasi anaknya hanya sebagai 3. Lalu dengan demikian mereka mengklaim bahwa tidak boleh ada berlawanan dengan kitab sebelumnya. Ya kan? Nah, ketika dia menyatakan demikian, baik, kita kembali kepada pokok bahwa sumber daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pertama masih wafihi nazrun. Wafihi nazrun. Ya, artinya masih dipertimbangkan. Belum bisa dijadikan satu jawaban. Wafihi nazrun, karena tidak ada marja.
kecuali dia sebagai sumber utama orang yang hidup di zamannya orang tersebut. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak hidup sezaman dengan Ahmad bin Isa, tidak hidup sezaman dengan Abu Muhammad Abu Ja'far, tidak hidup sezaman dengan Ali yang ada di Ramallah, tidak hidup sezaman dengan Husain yang keturunannya ada di Naisabur. Jadi asumsi daripada Kiai Ghalib tidak ilmiah. Baik, Kiai Ghalib sudah nggak sabar kayaknya. Dia ingin mempertanyakan sumber, adakah Sajarah Al-Mubarakah itu berlawanan dengan sumber daripada terdahulu. Maka saya katakan Sajarah Al-Mubarakah itu bersalahan atau berlawanan dari sumber yang tertua, yaitu kitab Abnaul Imam, ya, di mana di dalam kitab Abnaul Imam ditentukan anaknya sebagai 4 orang, bukan 3. Namun demikian, kitab Abnaul Imam ini juga sudah diakui keabsahannya oleh ulama ahli nasabah, ya. Karena tadi dibilang khatun nasabah itu adalah yang mausukah, yang terpercaya, dapat diamalkan isbatnya. Namun demikian, dia menolak kitab Abnaul Imam tanpa mempunyai data-data ilmiah, melainkan hanya substansi transidental lepas dari materi. Artinya substansi yang dia buat adalah asumsi yang tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta. Silakan kalau ingin menentang kitab Abnaul Imam untuk membuktikan data dan faktanya dari mana dia menyatakan kepalsuannya. Fadhal. Ya, silakan Kiai Ghalib untuk menjawab pertanyaan Tengku. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya beri waktu untuk menyatakan begini. Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya, karena sebelumnya tidak pernah menghasar nasabnya Sayyid Ahmad Al-Aba, putranya Sayyid Ahmad Al-Aba, yaitu kurang atau lebih dari 3. Begitu, maka Asy-Syajaratul Mubarakah kevalitannya sebagai khatun nasab yang dijadikan rujukan pengisbat nasab itu sudah kategori thiqah. Itu. Yang mana yang thiqah? Yang mana yang thiqah? Ya, Asy-Syajaratul Mubarakah dulu sebentar. Asy-Syajaratul Mubarakah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ini sudah menjadi khatun nasabah yang mauthuqin bihi, karena kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak pernah bertentangan dengan kitab yang lebih tua, karena kitab yang lebih tua hanya menjelaskan bagian dari putranya Sayyid Ahmad Al-Aba. Ini yang perlu dicatat. Salah. Terus. Sebentar. Tentang kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Saya jawab sekarang. Kitab Jangan dulu, Anda sudah memutuskan narasi, jangan dulu. Gini, supaya tidak bias di pendengar di bawah. Jadi saya katakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa fihi nazrun belum bisa dikatakan benar atau sikah pembatasannya. Karena kesikuan sebuah jangan seperti itu yang begini. Jujur. Kalau khatun nasabah, Abnaul Imam juga khatun nasabah. Gini loh. Abnaul Imam lebih tua daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anda akuin nggak tuh? Abnaul Imam fi Misr wa Syam memang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah. Sudah selesai. Artinya sekarang kita sudah berbicara Abnaul Imam kan lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di mana Asy-Syajarah Al-Mubarakah membatasi anak 3. Sementara di dalam kitab Abnaul Imam tidak membatasi anak 3. Dia di sana menyebutkan 4 secara lengkap. Nah, otomatis terjadilah perbedaan antara Asy-Syajarah Mubarakah yang kemudian dengan dengan Abnaul Imam yang terdahulu. Dalam metode kami yang kami ketahui, kami tidak membatalkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tapi kami menghimpunkan kedua naskah tersebut dengan membatalkan inhisar, tidak membatalkan masbut yang ada di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Yang dibatalkan adalah inhisarnya. Untuk demikian Anda harus punya kaidah.
harus mengetahui kaidah kitab yang lebih dahulu lebih akuat daripada kitab yang kemudian ketika telah menyebutkan orang yang sama kecuali tidak disebutkan sama sekali. Makanya oleh sebab itu kita kembali kepada pokok ketika Anda membatalkan nasab Alawi dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya, Anda bisa memverifikasi kitab Abnaul Iman sudut kepalsuannya itu dulu. Fadal. Nah, makanya saya jelaskan Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Terus masalah Abnaul Imam fi Misr Wassam begini. Kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam ini tidak bisa dikategorikan mautsuqin bihi. Bukan masalah Ibnu Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Ibnu Toba-Tobanya. Karena di dalamnya terdapat tambahan dari pentahqiqnya Ibnu Shadaqah Al-Warraq yang wafat tahun 1180. Berarti tambahan itu ada di abad 12, bukan ada di abad 5. Sebentar Ki Golib, sebentar saya potong. Tengku, ini kalau misalnya banyak yang naik nanti akan gaduh. Siapa yang naik-naikin ini Tengku? Mohon maaf. Oh ya, turunin aja. Iya, maksudnya biar kita aja. Karena kalau kebanyakan orang nanti biar saya ada di sini ada Habib Muhajir, ada Wawan, terus ada Ki Golib, ada Tengku juga. Jadi jangan terlalu banyak yang naik nanti gaduh. Ini kan apa? 3 saja, 3 orang saja. Turunkan semua. Ya, udah. Turunkan semua. Ya, sudah. Jadi udah segini aja. Ya, silakan. Oke. Nah, Nih, saya jawab tentang Abnaul Imam fi Misr Wassam. Oke, lanjut. Ya, begini. Ya, silakan. 1, tentang kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam yang merupakan tulisan dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Ibnu Toba-Toba ini merupakan khattun nasabah. Syaratnya khattun nasabah harus mautsuqin bihi. Maka di Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab di halaman 42, qayyid mautsuqin bihi itu harus sihhatu nisbatin nas lin nasabah. Maka catatan anak yang namanya Abdullah yang dicantumkan di sana memang harus tulisan asli dari Ibnul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Husaini Ibnu Toba-Toba. Begitu. Setelah diteliti, ternyata itu adalah tambahan Ibnu Shadaqah yang dicampur dengan tulisan Ibnul Muammar bin Yahya bin Al-Qasim Ibnu Toba-Toba. Oh, berarti ini bukan nasin nasab, sehingga khattun nasab yang berupa Abnaul Imam fi Misr Wassam yang terdapat nama Abdullah ini tidak mautsuqin bihi, sehingga Asy-Syajaratul Mubarakah tidak bertentangan dengan Abnaul Imam fi Misr Wassam. Oke, kita bisa ambil poinnya. Berarti Anda itu mengatakan bahwa Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan referensi rujukan. Begitu, karena itu tidak sikoh. Ya, silakan Tengku untuk menjawab. Baik. Pertama, sebentar. Udah waktunya saya. Anda silakan Tengku. Saya paham. Tengku. Udah diam dulu. Iya. Jadi pertama, Ustadz Golib, ya, beliau ketika membawa kitab Al-Kafil Muntakhab, ya, itu di situ dia mengatakan bahwa untuk mausukahnya catatan ahli nasab itu harus benar-benar nasabnya terverifikasi kesehatannya, artinya kebenarannya. Ya, di sini dia tidak adil, ya. Tidak adil ketika tidak ditemukan maraji sumbernya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dia menganggap bahwa kitab itu sikah. Ini dicatat, tolong dicatat, ya. Kedua, dia mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam sudah terjadi penambahan, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya ingin bertanya, apakah penambahan yang tidak merusak naskah
aslinya penulis itu dibatalkan atau dianggap palsu atau ditolak? Coba dijawab singkat dulu ya. Apakah, jadi penambahan yang mana yang bisa membatalkan kitab tersebut, begitu kan Tengku? Bukan, ya kan? Penambahan Gimana? Yang dibuat, yang dibuat tanpa merusak, ya, tanpa merusak penulisan asli, ya, atau yang disebut dengan naskah aslinya musannif. Apakah itu dipandang penambahan yang galat atau keliru sehingga iya, paham. Ya, kita ambil poinnya. Jadi penambahan yang mana yang sehingga Kiai Ghalib ini mengatakan bahwa Syajaratul Mubarakah itu galat ataupun keliru, begitu kan Tengku? Ya. Maksudnya? Ya, silakan jawab. Kiai Ghalib, penambahan yang di mana Anda mengatakan bahwa itu Syajaratul Mubarakah adalah kitab yang tidak bisa diambil rujukan? Silakan. Ya, silakan. Abdaul Imam, mohon maaf, Abdaul Imam. Ya, silakan. Begini, dalam syarat khattun nasab, paham antum? Dalam syarat khattun nasab itu harus mauthuqin bihi. Kategori mauthuqin bihi tidak lari ke sumber dari mana, enggak. Yang maksud mauthuqin bihi dulu begini. Di dalam kategori mauthuqin bihi ini harus aslu nasin nasab, sihhatu nisbatin naslin nasab. Sedangkan yang ada di Abnaul Imam fi Misra Wassam ini adalah putra-putranya Sayyid Hasan Hussein yang ada di Mesir, ini di judulnya, dan ada di Syam. Maka oleh Yusuf Jamalul Lail dikatakan, kenapa ini kok sampai merambat ke Irak lalu sampai ke Yaman? Ini hanyalah tambahan Ibnu Sadaqah Al-Warraq, yang mana Ibnu Sadaqah Al-Warraq ini hidup di abad 12. Begitu. Terus makanya tambahan Ibnu Sadaqah ini tidak masuk kepada kategori Abnaul Imam di abad 5. Begitu. Ya, silakan Tengku. Ya. Itu yang dia sampaikan sama Kiai Ghalib, dia tidak bisa membuktikan naskah yang menjadi tambahan. Jadi ketika Abnaul Imam di dalam mukaddimahnya, mukaddimah takdim, ya, itu penulis pentahqiq menyebutkan situ lafadznya lamman tasakha hadhil makhtutah zada alaihi zadat tabdu wadihatan min zakari asma'an fi salasilil ansab yarji'u tarikha, ya, fi wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakid ba'da asri Abil Muammar ibnu Tabatabai sahibil kitab, ya. Artinya gini, ketika naskah ini ditulis, pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab yang tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Muammar ibnu Tabatabai, pemilik kitab asli, gitu loh. Yang kalimat yarji'u tarikhu di ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakid ba'da asri Abil Muammar, itu menunjukkan makna bahwa penambahan yang dilakukan oleh tahqiq itu tidaklah mencacati naskah asli. Dia hanya menambahkan sesuatu yang tidak tertulis di dalam naskah asli, ditambahkan untuk melengkapi naskahnya. Itu zaidah itu atau ziyadah tersebut adalah maklum inda ahli riwayat, gitu, tidak bisa dikatakan palsu. Nah, kamu tahu nggak, ya, Abdullah bin Ahmad bin Isa itu dia wafat tahun 385, sementara Abul Muammar Yahya wafat 478. Artinya naskah tersebut tidaklah ditambahkan, itu sesuai dengan naskah aslinya.
bukan dengan narasi kamu mengatakan tambahan. Coba buktikan kitab itu tambahan secara makhtutat aslinya. Ya, tolong tunjukkan sama kamu kalau itu adalah tambahan. Silahkan tunjukkan makhtutat asli yang ditulis tangan oleh Imam Ibnu Toba, ya, berdasarkan syarat tahqiq, supaya kami bisa mengetahui bahwa kitab tersebut sudah dipalsukan dengan ditambahkan nama-nama yang bisa menghancurkan nama naskah asli. Tunjukkan. Ya, jadi begini Kiai Golib, itu sejarah Abdul Imam tidak bisa dikatakan palsu karena maklum menurut ahli riwayat, dan naskah tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena tidak ada sampai saat ini yang bisa menunjukkan makhtutat aslinya. Silakan jawab Kiai Golib. Tunjukkan di mana kesalahannya dan makhtutat yang aslinya. Silakan. Begini, yang pertama bahwa tambahan itu telah diakui oleh Tengku Qori bahwa itu bukan catatan asli Abil Muammar Yahya bin Muhammad Ibnu Toba. Sepakat kan? Salah. Bukan begitu mahaminnya, Mas. Gitu loh. Jadi yang ditambahkan yang ada setelah masanya Imam Ibnu Toba dan yang tidak pernah dicatat namun ada dalam riwayat lain. Jadi penambahan itu tidak mencacati naskah asli. Ingat itu. Penambahan contoh, kamu tahu nggak contoh apa yang ditambahkan? Saya kasih contoh kitabnya. Naskah yang ditambahkan. Supaya kamu tahu di dalam kitab Abnaul Imam ada yang ditambah, ada yang tidak gitu loh. Coba kamu buka di halaman ya 91. On cam saja Tengku on cam saja jadi supaya bisa ngelihat. Tengku digedein sendiri sebab host tidak bisa digedein oleh moderator. Oke. Sebentar. Ya. Saya buka dulu naskahnya ya. Yang di bawah tolong tap-tap layar supaya kita kondusif semuanya. Ana salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pitung, atur Muhammad di bawah. Jangan ada ditaikin semuanya Pitung. Udah segini aja, jangan ditaikin dulu biar kondusif. Siap. Suruh tap-tap layar di bawah Pitung. Tap-tap layar yang di bawah. Jangan ditaikin dulu orang. Maaf, saran saya kalau bisa siapapun yang bernarasi itu wajib memaparkan data. Ya, setuju. Ini data kitab Abnaul Imam ya. Iya. Tolong tunjukkan oleh Bapak Ustadz Abdul Ghalib dari nama ini nih, ya, dari nama ini semua, yang mana yang asli dan yang mana yang ditambahkan. Silakan. Coba ya silakan, Ki Ghalib. Tunjukkan. Begini. Mana yang asli dan mana yang ditambah-tambahkan. Silakan Ki Ghalib. Begini. Dengan data ya. Silakan. Iya, saya pakai data juga. Iya. Kitab Abnaul Imam itu adalah judulnya saja. Yang pertama judulnya Fi Misr Wassam, putra-putra Sayyid Ahmad, putra-putra Sayyid Hasan dan Husain yang ada di Mesir dan ada di Syam. Itu judulnya. Berarti tidak akan melebar ke mana-mana, hanya menerangkan tentang keturunannya Sayyid Hasan Husain yang sampai ke Mesir dan Yaman. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Irak itu masuk Sam nggak? Irak masuk Sam nggak? Yaman masuk Sam nggak? Masuk. Ya saya tanya, Irak masuk Sam? Iya, silakan. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Yaman itu sama benda. Dari judul. Lo saya tanya. Ini sampai ke masalahnya sampai ke Yaman ini. Begini ini masalahnya kemana yang lama. Jangan Anda dipotong dulu. Yang ilmiah. Jangan dipotong dulu saya. Sebentar, satu-satu, jangan ada perdebatan satu-satu. Biarkan Ki Ghalib yang bernarasi dulu, Tengku. Nanti biar penonton yang ngambil kesimpulan, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nanti penonton yang akan tahu. Jadi kita nggak usah adu otot, kita adu data, adu argumen begitu loh.
Silakan Iya, Ki Golib. pertanyaan saya tanya, Irak itu masuk ke Syam nggak? Sementara anak-anaknya Said Hasan dan Hussein itu tidak aja yang disebutkan harus yang ada di Syam dan di Mesir. Ini juga Iya, ada silakan yang jawab. di Irak, ya ada yang di Ramallah, ada yang di mana-mana. Nggak mesti harus disebutkan sesuai dengan judul fi Syam wal Misr, fi apa tadi itu? Fi Misr. Saya baru ngatakan. Ya silakan Ki, silakan Saya Ki baru Golib, ngatakan silakan. satu. Itu. Iya, iya. Kalau Iya, mau Apakah Irak itu termasuk Syam apa tidak? Maksudnya begitu, silakan. saya katakan kalau sampean memaksakan kehendak, itu judulnya ditambah Abnaul Imam fi Misr Syam wal Yaman. Itu saja. Ya itu gak Itu yang ilmiah pertama. Bang, dengan judul Anda gimana sih? Lucu kamu bernarasinya. Nah, saya Orang di nanti sini di akan dalam saya kitab, buktikan di dengan dalam kitab data-data. Abnaul Imam. Gimana Di sampean mana mengklaim? datanya orang di dalam kitab Abnaul Imam host, keturunan gantikan host. Raja yang Sebentar, Tengku jaga emosi, Ki Golib jaga emosi, biar yang di bawah menilai. Silakan Anda berdua beradu argumen, tetapi jangan saling menyela, jangan saling adu berotot. Silakan dengan ketenangan dan adu data. Di sini Ini masyarakat kan bagian netizen yang saya. akan menilai. Silakan Ki Golib sebentar untuk menjaga kondisivitas. Silakan Ki Golib jawab dulu pertanyaan yang tadi, apakah Irak termasuk Syam? Terus nanti ditanjain juga oleh Tengku. Silakan Ki Golib. Begini, saya ini baru menerasi kok kemana-mana. Syaratnya di sana tadi, saya harus mengatakan satu, baru yang kedua, yang ketiga selesai, baru dipertanyakan nanti. Begitu. Saya baru satu kok. Ini ndak adil namanya. Ya udah, kembali kepada konteks yang tadi juga. Itu tolong Iya. tunjukkan di mana letak daripada makhtutat yang ditambahkan dan itu bisa tidak menjadi referensi untuk rujukan ahli nasab. Silakan, Ki Golib. Begini, saya narasikan lagi. Saya ada 3 poin di sini untuk menunjukkan bahwa kitab Abnaul Imam fi Misra itu tidak mautsukin bihi sebagai data yang ada di dalamnya Abdullah bin Ahmad Al-Abah. Begitu. Itu yang pertama. Iya, iya. Itu yang pertama, satu. Yang kedua, di kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam, Yusuf Jamalul Lail di halaman 22 menerangkan bahwa kitab ini banyak ditambahkan oleh Ibnu Sodaqah di halaman 22 Abnaul Imam fi Misra Wassam. Itu yang kedua. Jangan ditentang dulu. Yang ketiga, di halaman 24 ternyata manuskrip yang ditulis oleh pentahqiq yang namanya adalah Abul Aun Muhammad As-Safaroini. Ternyata Abnaul Imam fi Misra Wassam ini hanya 25 halaman saja. Berarti hanya 12 lembar. Tidak sampai ratusan seperti itu. Berarti ini menunjukkan bahwa judul Abnaul Imam yang ada di Mesir dan Syam tidak mungkin memasukkan anaknya, keturunnya Sudah selesai. yang ada di Yaman. Itu yang Ya, oke. ketiga. Yang ketiga. Udah. Itu sudah. Ya silakan. Sebentar. Bang, Silakan Tengku. jadi pertama Itu ada 3 poin tadi itu. ya, pertama judulnya dikatakan Mesir dan Sam, ya. Sehingga ketika ada orang menyebutkan keturunannya di luar Mesir dan Sam, itu dianggap keluar konteks. Itu asumsi ya, itu asumsi, bukan tanpa data. Sebab anak-anaknya Sayyidina Hasan wal Husain yang termaktub di dalam kitab Abnaul Imam, ya, yang tertulis langsung oleh nasnya itu tidak saja di wilayah Syam seperti yang ada di Irak, ada
yang ada di Libanon juga ada, yang ada di Madinah juga ada. Madinah juga bukan Mesir. Coba contoh, Ali Uraidi. Iya, iya. Ali Uraidi adanya di mana? Ayo, Ali Uraidi adanya di Madinah. Kenapa ditaruh Ali Uraidi di Madinah? Gitu, sementara anaknya Sayyidina Hasan wal Husain nggak ada di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Basrah, ada yang di Iran, ada yang di Rai. Gimana sih? Dan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diparifikasi bukan setelah dia hijrah, tetapi diparifikasi sejak lahirnya di Basrah. Dia ahli Basrah, gitu loh, bukan ahli Hadramaut. Itu satu sudah saya jawab. Yang kedua, ya, dia mengatakan di dalam perkataan Imam Aun, ya, apa tadi, Aun As-Safrai. Ibnu Sodako. Iya, Ibnu Sodako. Di situ mengatakan cuma 25 halaman. Pertanyaan saya, itu halaman sejarah, halaman kitab tersebut 25 halaman atau yang ditambahkan oleh beliau hanya 25 halaman? Coba buka dong. Yang ditambah, Buka Ki Golib datanya. yang ditambahkan beliau itu hanya 25 halaman. Artinya penambahan oleh Imam As-Safaraini ditambah 25 halaman yang tidak mengurangi naskah asli, karena syarat tahqiq itu dia tidak boleh menambah-nambah yang menghancurkan khat yang aslinya. Naskah aslinya nggak boleh dikurangin. Misalkan naskah aslinya sampai Abdullah, terus ditulis Abdullah punya anak Alwi ditambah, ya kan? Itu nggak masalah, kecuali yang ditulis di situ nama yang tidak ada pada naskah-naskah lainnya. Jadi itu baru dihapusnya nama Abdullah, terus ganti nama orang lain. Ya itu nggak boleh. Coba apa di situ yang anta ingin baca di halaman berapa tadi itu? Ya, silakan Ki Golib. Dibuka mute-nya Ki Golib. Ya. Bisa didengar? Ya, halaman berapa? 25. Ya, silakan. Begini, Halaman berapa? As-Safaraini mengatakan Makhtutot As-Safaraini yang memindah dari Abnaul Imam fi Misr Wassam sebagai pentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam itu banyaknya hanya 25 halaman. Bukan, coba baca dulu matannya yang dikatakan 25 halaman. Sudah saya jelaskan di sini. Jangan berbohong. Sebentar Tengku, mohon ampun. Sekarang saya menegur Tengku. Biarkan Ki Golib bernarasi, jangan dipotong dulu Tengku. Silakan. Abnaul Imam fi Misr Ya, silakan. Wassam di halaman 25 As-Safaraini hanya mencatat Makhtutot As-Safaraini yang ditemukan yang memindah dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Ibnu Toba yang terdapat di Abnaul Imam fi Misr Wassam, halamannya hanya 25. Maka ini menguatkan Yusuf Jamalul Lail bahwa kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam ini memang tambahan Ibnu Sodaqah. Berarti Abdullah bin Ahmad Al-Abah ini bukan tulisan asli dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Ibnu Toba yang hidup di abad 5. Hanyalah itu tulisan Ibnu Sodaqah Al-Warraq yang hidup di abad 12 yang terkontaminasi dengan namanya Al-Burqatul Musyiqah. Nah, terakhir. Saya akan menunjukkan kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 106. Begini. Jangan lari kemana-mana dulu. Sebentar Ki Golib. Sebentar, mohon maaf. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita Fokus Abnaul Imam. Fokus dulu ke Abnaul Imam dulu. Kita bedah dulu, baru nanti ke kitab yang lain. Kalau misalnya nanti pindah-pindah, nanti bias. Masyarakat yang netizen yang dibuat tidak bisa menangkap nanti ilmunya itu. Itu fokus kepada Abnaul Imam saja sekarang. Begini Ya, silakan.
Saya ini Anda sebentar yang lagi harusnya ada gini loh. undangan. Begini. Anda harusnya membuka kitab tadi itu, kitab yang mengatakan 25 halaman itu kitab naskah aslinya yang ditambah atau kitab apa? Coba buka dulu naskah. Ya silakan buktikan itu yang tadi saya pertanyakan juga. Jadi Anda ini mengatakan tambahan-tambahan yang mana yang asli makhtutat dari Imam Ibnu Tabatabai yang mana? Silakan Anda buktikan hal tersebut begitu. Silakan. Ini kan kalau si kitab saya mare yang itu betul kan. Kita dorong. Ya, kasih lihat halaman berapa biar saya lihat halaman berapa. Ya nanti saya silakan. akan lihat. Sekarang, Saya itu nanti. sudah mengatakan halamannya. Ini coba matanya mana matanya? Coba kasih lihat matanya. Imam fi Misra Wassam halaman 28. 28 tadi bilang 25, sekarang 28 nanti saya ini suruh santri ngambil. Tadi bilang Begini, 25, sekarang yang 28. Coba yang benar. Enggak, yang benar ini 25 halamannya. 28. Anda ini Sinyalnya, gimana? Ki Golib. Itu halamannya. Halamannya di Abnaul Iya, kamu bilang halaman berapa? Imam fi Sekarang Misra Wassam, 28. halamannya 28. Oke, coba buka. Ayo buka. Bodoh ini kok. Tadi Anda bilang 25. Iya, silakan. Nggak boleh ada kata-kata seperti itu, tidak boleh. Jangan menyerang orang. Mohon maaf, Kiai Golib, nggak boleh nyerang seperti itu. Itu nggak mau nggak jangan nyerang pribadi, itu gak ilmiah Anda. Gimana sih? Jangan seperti itu. Jangan mengatakan seperti itu. Yang santuy saja. Itu. Ya, silakan. Tunjukkan. Begini ya. Saya Jangan luruskan begini tadi. mulu. Di Jangan begini Abnaul mulu, Imam fi tunjukkan Misra datanya. Wassam di halaman 2. Sebentar ngomel ini. Loh, saya nggak bisa kalau kamu cuma ngomong doang. Ya. Di sini bukan tempat ceramah, di sini diskusi kunjukkan data. Kan Nggak, gitu. Iya, betul. Di halaman 28, Anda belum bacakan itu ibaratnya seperti apa. Bentar saya adik suruh ambil. Ya, nanti Masya Allah. kalau disuruh ambil, ya kita tunggu, nggak usah bernarasi. Iya, kita tunggu aja. ambilkan dulu. Jangan bernarasi dulu. Bentar. Saya mau menunjukkan begini. Di Abnaul Imam fi Misra Wassam, saya mari tulis anyar. Ibarahnya saja, Kiai, ibarahnya saja dibacakan, nanti kita bisa uji bareng-bareng. Maksudnya apa tujuan tersebut? Celok-celokan itu 25, 28, 25, 28, keder aing. Anda ini jangan breming. Halaman ya begini, Ibn Abnaul Imam di halaman 28 menjelaskan As-Safaro ini itu maktutot yang dipindah dari Abil Muammar Muhammad bin Qasim bin Toba itu hanya 25 halaman. Matanya mana, unjukin. Ini Kiai, mohon maaf, sekarang Anda kemana-mana ngelebar. Tolong baca sebentar, Kiai Golib. Tolong baca ibarahnya tersebut, matannya tersebut. Jadi kita bisa tahu. Anda jangan kemana-mana dulu, jangan bernarasi kemana-mana dulu. Baca dulu aja itu, matannya itu. Silakan. Jangan panik, matanya mana? Iya. Santai aja, Tengku, santai. Di sini ada moderator. Mohon maaf, moderator agak keras ya. Tidak boleh ada saling menyerang personal pribadi. Sebab Anda ini diskusi masalah ilmu, hormati ilmu, ta'zimi ilmu. Begitu. Sebentar diambil, Ya, silakan. diambil. Ya. Sambil menunggu saya akan tunjukkan Al-Kafi Jangan Al-Muntafaq. diterima. Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Sebab nanti kita ini akan keder, akan bias dengan banyaknya ibarah. Udah fokus aja ke Abnaul Imam. Kalau misalnya Anda belum ada, maka kita bisa di-mute dulu. Silakan. Jangan kemana-mana dulu. Ya tunggu baru diambil ini. Ya, silakan ambil aja dulu, ambil. Saya telah menunjukkan sohifahnya, halamannya 28 di Abnaul Imam. Ya udah tenang. As-Safaro ini mengatakan hanya 25 halaman, Ya. begitu. Tinggal tunjukkan matanya, kita baca bareng-bareng. Tenang.
Iya, begitu. Tunggu dulu. Iya. Nah, sebelum menunggu, saya akan Nggak menunjukkan boleh, data nggak boleh, lagi. nggak boleh. Nanti dulu dong, Kiai. Enggak Maaf. boleh. Enggak. Di sini tidak boleh ada yang di sini moderator. Mohon maaf, tolong hormati moderator. Jadi jangan Anda kemana-mana dulu Ki Golib. Abnaul Imam ini belum selesai. Nanti ibarohnya akan jadi bias, akan tercampur-campur. Kalau misalnya terlalu banyak ibaroh juga. Jadi selesaikan dulu satu persatu Ki Golib, supaya masyarakat yang di bawah, netizen yang di bawah bisa mengambil poinnya. Tadi Anda mengatakan halaman 28, ibarat tersebut harus dibacakan dulu. Karena jika tidak dibacakan, Anda bisa dikatakan bias juga, bohong. Oleh sebab itu, maka tolong bacakan dulu halaman 28 dari kitab Abnaul Imam. Dan jangan melebar dulu kepada kitab yang lain. Oke? Mohon maaf Kiai ya. Jadi yang dibawa, mohon maaf Kiai, yang dibawa biar pada tahu poin-poinnya. Iya, jadi kita ini pengen tahu juga poin-poinnya itu seperti apa gitu. Iya, saya akan kan masih diambil. Ya, silakan aja ambil, tapi jangan melebar ke kitab-kitab yang lain. Iya, Itu aja dulu. Jangan sampai ke kresek. Di sini aja. Iya. Mungkin sebentar daripada Ki Golib sedang menunggu kitab, silakan Habib Muhajir untuk bernarasi dulu bagaimana ini. Tidak boleh, hanya bertiga. Tidak boleh ada yang narasi. Itu perjanjiannya. Oke. Tidak ada narasi-narasian. Oke, kalau begitu kita mute semua sebelum Anda mendapatkan kitabnya. Kita tunggu. Dan jangan melebar kepada kitab-kitab yang dimanapun. Ya, ditunggu apapun itu. masa waktunya. Kalau Enggak. Iya. Ini sambil menunggu kitab, saya tunjukkan Abnaul Imam fi Miswasam yang lain. Apa enggak boleh? Bukan nggak boleh Kiai, maaf. Bukan nggak boleh. Karena yang satu aja Nanti kan kita ini jadi keder Kiai, terlalu banyak ibaroh juga nanti masyarakat. Jadi masyarakat yang di bawah kita perhatikan. Itu netizen itu ada 275 mata memandang. Nah, itu yang akan kita ambil edukasinya itu supaya mereka itu bisa mengambil edukasi tersebut. Jadi mereka itu biar nggak keder juga Kiai. Ini patri saya hampir habis ini. Patri saya hampir sambil dicas. Enggak, saya tunjukkan dulu sambil menunggu. tidak ada izin, tidak ada izin. Kelamaan, tidak ada Halaman izin. 28 As-Safaroh ini karena memang kitabnya diambil. Ya, kita tunggu. Udah tunggu aja kitabnya. Diam aja. Kita tunggu. Kita tunggu aja kitabnya biar dibacakan ibarohnya tersebut. Begitu. Iya, Bang. Dan yang di bawah jangan, mohon maaf, tidak bisa ditaikan dulu, tidak bisa untuk naik dulu karena kita sengaja untuk menjaga kondisivitas ini supaya kondisinya itu enak. Tolong tap-tap layar aja yang banyak. Pitung, tap-tap layar. Kita tunggu Tap layar Kiai yang di bawah, kalau punya koin dilempar-lempar supaya kuat romnya. Kita tunggu ya Kiai Golib, kita tunggu. Sambil telepon Iya, iya. juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kita tunggu. Ya begitu. Ya kita tunggu, kita masih tunggu. Padahal saya dari Emang Ba'alawi. ngambilnya di mana, Kiai? Lama amat. Padahal saya mewakili Ba'alawi nih, biar tidak ada Iya. framing. Di Ya, kresek. silakan. Enggak, saya tadi udah dibilang jangan bernarasi, oke saya diam dulu. Ya, tuh, Habib di sini Muhajir mewakili juga. Ba'alawi. Biar Iya, tidak ada iya, iya, framing kalau Ba'alawi pribumi dibenturkan dengan pribumi. Iya, betul. Saya sudah buka ini halaman 28 ini. Cuman saya tidak Iya. mau biar dia Jangan dibaca. Biarkan Ki Golib yang membaca. Karena saya di sini tidak menemukan apa yang disampaikan tadi. Iya, saya juga dari saya ini di bawah saya ini ada Abnaul Imam, tapi tenang aja. Begitu. Tuh kan turun. Kabur. Selamat datang kebenaran. Dengarkan Gimana contohnya. ini? Gimana kok jadi turun? Kenapa Jangan turun? Kenapa? Kiai Golib. Aduh, Ya Allah, ya Rabbana, ya Habbu, ya Mubin. Aduh, rupanya Kiai Golib kena tipu sama Imad. Kawan-kawan, Teguh. Ini kan Anda Ya buka Allah. ini. Anda buka di halaman 28. Jangan. Ya silakan. Udah paham. Jangan dulu, Beb. Jangan dulu, Beb. Anda juga ini ada kitabnya ini. Oke. Jangan dulu, biar mereka aja. Nanti Anda tahu cuma mau sendiri kasih tahu, kan. Beb. Anda cuma mau kasih tahu. Iya. Kita tidak baca. Cuma mau kasih tahu aja. Dia mengatakan bahwasanya hanya halaman 25 itu dia bukan salah baca, bukan salah memahami, tapi dia menyelewengkan.
Jelek kan Betul. orang di situ imam yang anu itu Ibnu Sadaqah. Para kok kabur, kita lagi enak-enak nyimak di bawah ini, gimana ini kabur? Iya, kabur gimana ini ya Allah ya Rabb. Coba sebelum kita apa namanya